Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bagas Eka Prakoso. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensimulasikan sebuah gambar terhadap mesin CNC bubut atau CNC turning. Untuk step yang pertama yang dilakukan adalah kita harus men-setting stock setup-nya terlebih dahulu agar kita dapat mengetahui seberapa ukuran asli pada benda kerja tersebut. Step yang pertama kita klik stock setup, klik properties. Dan jika kita belum mengetahui berapa outside diameter terhadap benda kerja yang asli, kita bisa klik select dan kita bisa klik titik paling luar dari diameter benda kerja tersebut. Kita bisa klik di sini. Kita sudah mengetahui outside diameternya adalah 60, lalu kita akan memberikan tambahan diameter sebesar 5 mili, jadi 65 mm untuk dilakukan tahap rogging dan untuk mendapatkan benda kerja yang lebih halus. Step yang selanjutnya adalah kita harus menentukan berapa panjang benda kerja tersebut. Kita bisa klik select, kita klik garis yang ada di bawah sini. Kita dapat mengetahui panjang dari benda kerja adalah 100 mm. Lalu di sini kita dapat menambahkan untuk benda yang akan dicekam terhadap benda kerja agar tidak merusak benda kerja yang akan kita buat. Lalu di sini kita tambahkan 130. Untuk z-axis kita menggunakan 2 untuk dilakukan facing di sini. Setelah itu kita akan menentukan spindle mana yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan spindle arah kiri. Lalu kita klik properties lagi untuk menentukan berapa besar cak dan panjang cak. Di sini diameternya kita akan menggunakan diameter asli terhadap benda kerja. Jika tadi kita sudah men-setting 65, maka diameter di sini juga harus kita setting 65. Untuk Z di sini adalah berapa jarak cekam benda kerja terhadap cak. Di sini saya akan menggunakan minus 120. Minus 120 didapatkan dari arah kiri benda kerja, bukan dari arah kanan benda kerja. Jika tidak menggunakan minus, maka Z-nya akan ke arah kanan benda kerja. Jika sudah selesai, kita klik OK. Dan jika sudah selesai kita setting, akan muncul gambar cak seperti ini dan akan gambar garis-garis luar seperti ini. Nah, untuk tahap yang selanjutnya adalah tahap pertama adalah kita akan melakukan facing. Sini kita akan melakukan facing. Untuk toolnya kita akan menggunakan tool arah kanan. Jangan lupa untuk disetting spindle speed-nya, dan setting spindle speed adalah mengikuti settingan terhadap mesin yang asli yang ada di lab kalian masing-masing. Untuk facing parameter di sini kita tidak opsional, perlu kita setting atau tidak juga tidak perlu. Selanjutnya adalah jika sudah kita klik OK, sini akan muncul titik untuk awalan masuknya pahat terhadap untuk melakukan facing. Jika kita ingin memastikan, kita bisa klik verify selected option di sini. Kita bisa klik isometric, lalu kita klik. Nah, jika sudah, maka step selanjutnya adalah kita akan melakukan tahap rogging. Di sini kita tidak akan menggunakan rogging yang biasa, kita akan menggunakan Kenneth rogging. Perbedaan rogging biasa dan Kenneth rogging adalah Kenneth rogging akan mengefisiensikan jumlah G-code daripada rogging yang biasa. Agar tidak adanya pemborosan, maka kita akan menggunakan pada Kenneth rogging saja. Jika sudah, kita bisa klik entities yang akan kita gunakan di sini. Lalu kita klik OK. Jangan lupa untuk memilih tool yang sama seperti tadi. Kita setting spindle speed juga. Kita setting coolant. Dan kita setting untuk plunge parameter adalah plunge parameter ini untuk menentukan bagaimana arah keluar dan masuknya pahat. Kita akan menggunakan yang ini, yang paling kiri, untuk bisa membubut sisi-sisi yang sulit dijangkau oleh pahat.
Nah, jika kita sudah selesai men-setting, akan muncul gambar-gambar seperti ini. Gambar ini menunjukkan adalah arah dari pemakanan pahat tersebut. Jika kita ingin memastikan lagi, maka kita bisa klik cek semua di sini. Lalu kita bisa klik play di sini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan step yang kedua, yaitu rogging. Step yang ketiga adalah kita akan melakukan grooving atau menggunakan pahat membubut dengan menggunakan pahat alur, karena untuk kedalaman di sini dan di sini itu tidak bisa kita gunakan menggunakan pahat rata kanan seperti yang tadi, karena jika kita menggunakan pahat rata kanan, pahat tersebut akan menabrak terhadap benda kerja yang ada di sini. Maka step selanjutnya adalah kita klik groove di sini. Kita klik chain, karena jika kita hanya mengklik 1-2 poin atau 3 lines, kita akan memiliki keterbatasan untuk memilih sisi-sisi yang akan kita gunakan. Maka kita klik chain di sini. Kita menggunakan partial. Kita klik chain yang ini. Nah, jika arahnya salah, maka kita bisa mengklik reverse di sini. Nah, jika arahnya sudah benar, maka kita bisa mengklik chain selanjutnya, entity selanjutnya, yaitu ini. Lalu kita klik OK. Untuk pahat yang kita gunakan adalah groove center ini. Kita ubah menjadi tool nomor 2, karena tool yang nomor 1 tadi sudah digunakan oleh pahat rata kanan. Jangan lupa kita setting juga ini untuk RPM semua dan milimeter per menit, dan juga spindle speed menyesuaikan dengan mesin yang akan kalian gunakan. Untuk groove parameter di sini kita ubah smooth agar sisi yang sudah kita groove itu akan menghasilkan sisi yang halus dan tidak menghasilkan seperti tangga-tangga seperti yang ada di gambar ini. Lalu untuk finishing, karena kita akan melakukan finishing nanti di tahap akhir, maka finishing ini kita uncheck terlebih dahulu. Jika sudah kita OK, maka akan muncul tampilan gambar seperti ini. Untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan grooving pada sisi ini dan ini. Untuk stepnya sama, kita klik groove, klik chain, lalu kita klik sisi yang akan kita pilih, kita klik OK. Jangan lupa untuk men-setting parameter spindle speed, dan juga untuk men-setting groove wall yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Untuk groove finishnya juga kita uncheck terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, maka akan muncul gambar tampilan seperti ini. Untuk step yang kelima adalah kita akan melakukan grooving di sisi sini. Untuk stepnya juga sama seperti tadi, kita klik groove, chain, lalu kita klik sisi ini. Jika arahnya salah, bisa kita klik reverse, lalu kita klik chain selanjutnya. Jika sudah, kita OK. Jangan lupa untuk men-setting parameternya juga, dan juga spindle speed-nya. Pull and on. Untuk ini kita ubah menjadi smooth, dan groove parameter kita uncheck juga. Groove finish parameter. Jika sudah, kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan step ini adalah step facing, rogging, dan juga grooving. Jika kita ingin mengecek semua simulasi yang sudah kita program, maka kita bisa cek semua di sini, select all operation, lalu kita klik verify selected operation. Nah, yang selanjutnya adalah kita bisa klik
uh, tampilannya kita bisa menggunakan isometric. Untuk tampilan kita bisa menggunakan two view in column atau 4 view. Di sini saya akan menggunakan single view saja dan pandangannya isometric. Jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan benda kerja yang akan kita buat. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk step yang selanjutnya adalah kita ingin meng-finishing agar permukaan dari benda kerja tersebut bisa lebih halus dan lebih bagus. Untuk membedakan toolpad bubut biasa dan bubut finishing, kita bisa menambahkan di sini. Di toolpad group, kita klik group, lalu kita klik new toolpad. Di sini kita bisa memberikan nama finishing. Jika sudah ada di sini, maka selanjutnya adalah kita bisa memilih finish di sini. Kita bisa menggunakan cannot finish agar meminimalisir G-code yang digunakan. Untuk toolnya, maka kita juga harus mengubah toolnya menggunakan tool untuk finishing. Di sini saya akan menggunakan tool finishing. Kita ubah berarti menjadi tool nomor 3, karena tool nomor 1 tadi sudah digunakan oleh pahat rata kanan, dan tool nomor 2 sudah digunakan oleh pahat alur. Jangan lupa untuk mengubah parameternya menjadi RPM dan mm per menit. Dan juga spindle speed-nya bisa kita atur menyesuaikan dengan mesin yang akan digunakan. Lalu untuk finish parameter di sini kita tidak perlu setting. Jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, di sini untuk finishing sudah kita setting. Jika kita ingin cek, juga kita bisa cek. Nah, di sini sisa cekungan-cekungan yang di dalam. Untuk cekungan yang di dalam, kita akan menggunakan tahap grooving seperti yang tadi kita gunakan. Kita bisa klik groove seperti tadi. Kita klik chain. Lalu kita klik entities yang akan dipilih. Klik OK. Untuk toolnya kita sama, ingin menggunakan tool yang pahat alur yang tadi sudah kita gunakan. Untuk spindle speed-nya juga kita bisa setting. Dan groove parameternya di sini jangan lupa untuk disetting smooth. Dan karena kita sudah tidak memerlukan rogging, kita hanya memerlukan finishing. Roggingnya di sini kita bisa uncheck saja. Nah, jika sudah kita uncheck, maka kita bisa klik OK di sini. Nah, jika sudah, step selanjutnya adalah kita akan melakukan rogging terhadap sisi yang ada di sini. Untuk stepnya juga sama. Kita klik reverse. Untuk toolnya juga sama, kita akan menggunakan tool yang tadi. Untuk groove wall-nya kita ubah smooth, rogging-nya kita uncheck, dan groove finishing-nya tidak perlu kita setting. Jika kalian ingin men-setting, juga kalian bisa men-setting sendiri. Kita klik OK. Jika sudah muncul di sini, maka step yang selanjutnya adalah kita akan melakukan grooving terhadap sisi yang ada di sini. Stepnya juga sama. Klik reverse. Toolnya juga sama. Kita klik smooth. Groove parameternya kita uncheck. Lalu kita OK. Oh ya, juga perlu diperhatikan teman-teman. Untuk spindle speed di sini yang finishing
Saya lupa untuk menambahkan spindle speed-nya karena syarat untuk melakukan finishing adalah kita akan menggunakan spindle speed yang lumayan kencang. Karena untuk mendapatkan permukaan yang halus, kita juga harus memerlukan kecepatan yang lumayan kencang. Jadi kita di sini ubah menjadi 950 rpm. Kita klik OK. Nah, jika sudah semua, di sini kita bisa select all operation jika kita ingin mensimulasikan. Lalu kita klik verify. Kita klik isometric. Klik kanan fit. Nah, di sini benda kerjanya sudah terbuat, maka step yang terakhir adalah kita akan melakukan cut off atau memotong benda kerja yang ada di sini terhadap lebihan bahan yang sudah dicekam oleh cat. Untuk step yang terakhir kita bisa klik cut off. Kita select poin yang akan dipilih di sini. Dan untuk toolnya kita akan menggunakan tool khusus untuk cut off. Di sini kita menggunakan offset diameter cut off kanan. Toolnya kita ubah menjadi tool nomor 4. Dan kita juga memerlukan untuk men-setting panjang dari pisau agar lebih aman ketika kita melakukan pemotongan terhadap benda kerja, agar holdernya itu tidak nabrak terhadap benda kerja yang akan kita buat. Jika semuanya sudah, kita bisa klik OK. Nah, di sini benda kerjanya sudah terpotong. Maka jika benda kerja sudah terpotong, maka simulasi yang sudah kita program itu menandakan berhasil. Jika kalian ingin mengecek semuanya, kita bisa cek di sini, select all operation, seperti yang tadi. Kita klik isometric, klik fit, klik play. Nah, jika sudah seperti itu, maka simulasi yang sudah saya jelaskan tadi sudah menandakan berhasil. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana cara mensimulasikan pada mesin CNC Turning atau CNC Bubut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.